Ya. Waalaikumsalam. Udang jalung. Wis waktu na udang. Buru udang. Udah. Sok udah. Halus. Kau lah cicing tina kuah. Tah kuah eta. Ayah na di leuweung sancang. Kaulah nembus lorong eta we. Warna beureum ke bodas. Beureum deui. Terusnya lempang. Terus si alen lempang asup. Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Jadi malam ini kita melakukan pengobatan jarak jauh ya. Dari tadi siang setelah kita sholat zuhur sampai hari ini karena memang banyak yang sudah mengantri. Jadi kita tadi setelah Isya baru mulai lagi. Nah, tamu kita ini dari mana nih? Dari Garut. Nah, si Akang ini sedang bervideo call bersama kita gitu kan, dengan keluhannya tadi menceritakan sekilas, yaitu yang pertama dia semasa sekolahnya itu selalu dibully, diejek, apalagi kalau punya teman itu tidak lama gitu, tahu-tahu teman menjauh. Nah, yang kedua-duanya itu penyakitnya itu bersin-bersin. Jadi setiap jam 3 pagi itu terasanya. Sudah selama 10 tahun terakhir ini katanya 10 tahun, dan dokter memvonis wah ini kayaknya tidak bisa sembuh katanya, kata dokter. Kata Wawan kira-kira ada apa ini? Ada sesuatu. Maka dari itu kita buktikan sesuatu itu apa. Udah kita lihat ya Kang ya. Polisi India sama kuliah. cok terus. Jajan. Bulan. Bersin-bersin. Pas kamu itu ya bos, bangun lagi rumah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul. Nice ini yakin nice. Langsung aja nanya ibu. Wow, nopal bin jajan. Nopal bin jajan. Allah. Ya nopal bin jajan. Namun batu rantai tinggalkan wae. Allah sen jam 3. Naon perkara hadir. Meditasi. Gak apa. Wah, udah enggak ada. Bisa kena. Apa aja? Happening saya hukuman. Masuk tapak. Ini golongan. Udah. Ini dia. Udah. Orang kan Kalau
Saya ke situ. Ya udah saya. Adanya ke situ. Udah mati dia. Biasa. Udah. Udah. Bersin. Energi. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Udang jalo. Terus waktu nah udang. Udang. Jangan. Udang, ya yang buruk udang. Buruk udang. Udang. Sok udang. Halus. Sok. Tanahkan adik. Oh. Sok udang. Eling. Makanan. Wah, sini jati ini mau cager. Yang lebih. Yang ini mah beda saya. Kenyamanan. Nah, Allah. Seger. Yang lebih kamar ini. Dias. Ampun aja. Di mana kau lah ya? Purwakarta. Di Purwakarta yang Jawa Barat. Masih di alam dunia. Ya, masih alam dunia. Apa ke alam lain? Masih di alam dunia. Ya. Beda waragat kau lah. Terakhir yang menuju naon emang kampung ya? Kau lah melarian ilmu kasampurnaan hirup. Kau lah cicing tina kuah. Tah kuah eta ayana di leuweung sancang. Muka jero paling kira. Mohon. Dina sisi cai walungan. Kumaha waragat kau lah ayana. Kumaha waragadna cenah. Ya masih di ditu ya. Pehak ku bilandung apa ente. Ay ilmu naman na muam di titipkan ka papan ti ka dunia. Memang ku kaulah dititipkeun heula sama Maeda. Kayaknya tapa berata gitu. Kesampurnaan hirup. Awal dan akhir. Awal yang akhir eta ya. Iya, Rindu mandi. mohon. Iya tahun sabaraha ya. Iya 2002 hiji. 2002 hiji. Yang kertapa tahun baraha eta? Salah 14. Tilu opat. Merdeka. Sudah tilu opat. Berarti akor eyang tapat teh kapungkur ninggalkeun anak pamajikan ya? Mohon. Dan memang kudu gitu hayangnya sampurna itu. Kudu ditinggalkan kabeh hal-hal duniawi. Termasuk keturunan anak pemajikan. Harta banda naon wae entong aya. 18 tilu opat. Cukup mawa waragat hungkul. Ya. 80 mana ya? Tilu opat. Ya ayeuna 45 baraha. 1945. 87 tahun. Tahun. Di umur baraha eta? 87. Aki. Aki di umur baraha pas tapak teh kadinya teh.
Elap deui sekisaran 70 apa 80. Umuran 70 80-an main. 80 kan. Pas umur tanpa dia. Ya mantap kaulah hayang hafal. Ya, Dalam utama Ayeuna sabaraha? 13.7. 197. Tah salila di dinya teh kumaha teh yang Kaulah teu apa. Eta yang Asup-asukan we ke alam mana meureun. Can nepi kaulah. Teuing di alam mana. Kaulah nembus lorong eta we. Warna beureum ke bodas. Beureum deui. terusnya lempang Terus si alen leumpang asup masuk. kana lorong eta. Teuing di alam mana kaulah can nepi. Nah, geuning udang-udang di dieu da ieu masih di alam dunia. Masuk we bodas burung terus. Nya kaulah jodoh. Kaulah teu ngarti ka dinya. antara gaya binten itu Oh, Aya naon kaulah. iya ya salah satu keturunan Aki. Oh, ieu teh horong naroskeun. Jadi anjeunna teh bersin tos 10 tahun gitu. Tah tadi teh anu ngajadikeun perkara dicandakna teh naha Aki anu kacandakna gitu. Eta. Aduh ka aki oge. Da aki mah hayang kaditu hayang apangan. Sampurnaan hirup. Anu ngajadikeun bersin eta. beku kan Beku bener. sambungan itu Kaulan can dugi kening ditarik di alam dunia. gampang ya Budi mah ini bisa begitu Tuh, Yang koyong di mah. Bantosan. Di Bantosan. Ku Pak Kiai. Tiasa kiai Insya Allah masuk dipunkeun bantosan soal atas capek kaulah. Yang kaditu lain, ieu kadieu lain. ya itu boleh lah itu mah itu maksudnya kayak bisa diikat itu maksudnya itu Pasien. Oh iya. Yang bersih cager. Supaya bersinar cager kumaha ieu gitu sih. Dah tuh kadang kaulah ke alam itu. Nya coba aku kaulah sukan bisanya Mohon. di eta. Sekarang ku babaturan teh di jauhan wae cenah gitu. Di aledek wae gitu. Nah, kira Dibully. Apa Pak? Bisa Bapak di kantor eta. saha ngaran Eksosan baru kan. Ayo coba coba. kaulah ngerti. Kumaha eta? Ki? Tah turunan kaulah eta. Ayeuna sok naon ganti kaulah. Cucubi hirup di alam dunia eta anjeunna anu etana kaulah anu batin ka ditu. Tah anjeunna kudu ngarasakeun beberat kahirupan ieu cocobina eta. Kedah nama kaulah tong Dilimpa. nya. Nah kasarna Aneh kaulah oge. Kedah nama da kaulah. kan eta. Naon ki aya 7 turunan teh getih Aki meureun lewat getih eta meureun ki. Anu ngarasakeun 7 turunan tah disebutna teh kitu teh. Ya memang benar kaulah kapungkur. Sameme hayangnya ho ieu. Kaulah hayangnya ka sampurnaan hirup. Kaulah kungsi ngalaman teu bener lah. Geuing. Tah itu cerita nyamun keturunan kaulah incu kaulah ngalaman babalasnya rumasa kaulah sameme hayang nya kasampurnaan hirup eta nya eta meureunana keturunan kaulah kudu sabarna ngarasakeun naonna apunten. Memang kaulah rumasa di umur 30-40 kaulah itu benar. Tah di umur 45 kaulah hayang benar. Diajar benar ka pandita. Dibimbing. Tah terakhir kaulah hayangnya kasampurnaan hirup
tah cek pandita sok anjeun leburkeun diri anjeun sok pohokeun ieu alam-alam nu aya ieu di alam kahirupan nyata tah didinya kaula dipiwarang kahiji tempat nyaeta leuweung tah aya sasaha kaula kadinya nekadkeun da rumah sada umur geus sepuh hayang nyaho tempat pangbalikan tah didinya kaula aya nu ngabimbing nyaeta pandita eta nyahapunten kudu lalampahan kaula incu nu nanggungna hapunten nuhun meureun ayeuna mah ku Pak Kiai bade dipegaskeun eta lalampahan Abah supaya tong nepi ka incu nya banyak bangga Kiai punten kaula mah lain Islam nuhun ya sami wae da tujuan mah meureun sama sarua tujuan mah ada keyakinan kaula mah keyakinan leluhur nu diajarkeun leluhur kaula mangga pasti lo 70 Nopal bin nanti. Nopal bin Jajang. Nopal bin Jajang. Karma lalu mengajar tadi disebutkan nanti teh hati di sana. Di sana bersin waya. Yang di jauhan wae ku batur. Yang di jauhan ku batur detik menit fajam ayana diputus Allah. Gini karasa kakau lagi. Akan pusat tadi kaki bagi. Karena karawas kaki na. Tah, alhamdulillah atos diekeun supaya teu nyambung ieu ka incu nu nanggung beban eta. Nuhun pisan Kiai. Kaula kumaha da jangan geus. Hayang ka mana tah? Kaula hayang sampurna. Kaula ngajalankeun kahirupan. Geus tah hayang deui di alam ieu. Lo hayang ka alam mana tah aki teh? Alam nu ngeunaheun we kira-kira. Karo bener. Oke, beda. Ya yang ilmu kesampurna. Sampurna. Kan kayak lamun hayang balikan raga daraga ya kene. Kaula mah teh hayang balik deui. Kaula geus tekad. Ndek hirupna, ndek paehna kaula geus pasrah. Angka ditu teh angka sampurna. Kumu ayeuna geus beda zaman. Alim ku goda deui. Benar. Mangga teh alim kakotoran deui kaula. Geus tekad kaula geus bulet mantap kaula. Angkat ka leuweung eta, ka gua eta. Mangga kesempurnaannya mohon Kiai bener-bener pang nyaman-nyaman. Tapi kaula sanes Islam kumaha dengan naon eta aya perbedaan di alam anu mah. Agama teh agaman aturan dari manusia. nyuhunkeun bimbinganana. Mohon Pak Kiai. Anu disebutna kasampurnaan hirup. Balik deui tah ieu bentukna wujudna alam ngare alam ja. Tah Kaula pamit nya Pak Kiai. Om Tiasyastu sadayana pamit. Mana-mana Sampurasun. Pemainnya eta nya. Kebiasaan betah kali dia. Kebiasaan ini tadi itu mau main game pasti. awan langsung nepi ke alam bawah. Lamun teu aya ilmu na bahaya. Bahaya. Ya, jadi pengobatan kali ini luar biasa sekali ini ya. Iya. Perbincangannya itu wah
bombastis lah. Jadi dia ini kaitannya itu berarti dengan leluhurnya, dan ternyata leluhurnya kira-kira itu raganya masih ada nggak di sana di hutan Sancang itu? Masih ya. Karena kata tadi itu ada ilmu apa? Papan iya. Antara dunia dan papan akhirat. Itu artinya nitis, antara nitis. Nitis, jadi sebutnya nitis. Jadi di dunia enggak, di gaib enggak. Oh, di tengah-tengah itu ya. Nah, tadi mungkin bisa diceritakan itu alam merah, katanya putih itu kemana itu si Abah itu? Alam merah itu ke alam Brahma. Alam Brahma itu alam api sejati. Ya kalau dia pulang ke raga, sakti ya. Ya tadi kalau diibaratkan mau kata beliau kan disuruh pulang lagi bakal sakti ya. Cuma umurnya paling nanti anak turunannya itu yang kaget itu ya. Iya. Tapi pasti generasi kesininya sih nggak bakalan mengenal beliau juga. Nggak bakalan mengenal beliau. Papanya terlalu lama itu. Nah, apakah si raganya itu akan ya tetap utuh seperti itu? Kalau udah dititipin ke papan utuh. Oh, jadi misalkan ya terakhir dia kan tapa dari 1934 itu ya. Misalkan ya belum berubah lah katakan ya. Sampai hari ini, detik ini ketika beliau masuk lagi itu, di mana itu? Berarti masih tetap aja belum berubah berarti ya. Memang tergantung kepada Hyang Widiwasanya, Tuhan dia. Ada yang jadi tua, ada yang enggak. Yang tetap gitu kan. Tuhan lemas pasti. Kenapa? Ya kan nggak masuk makanan. Iya. Tapi nggak bakalan mati, udah ada ilmu diri sejatinya di situ. Nah, kalau seperti ini itu tuh yang keluar sukma apa ruh sih yang seperti itu? Sebenarnya itu yang keluar itu ruhnya ruh Hyang. Oh, ruh Hyang. Ruh Hyang itu artinya sukma Hyang. Sukma pikiran. Nah, roh idofi yang sejatinya masih ada di dalam diri. Oh, gitu. Sampai hari ini pun ketika dia masih bertapa gini ya? Iya. Masih ada. Roh hidupi masih ada. Nah, ketika ini dipulangkan ke sana, berarti pulang bersama semuanya. roh hidupinya. Kembali. Jadi nyatu lagi. Roh hidupi itu kembali kepada Allah, disuguh cahaya di atas cahaya. Terus namanya sukmanya itu kembali kepada Kanjeng Rasul, Nur Muhammadnya kembali ke Nur Muhammadnya, Nur diri sejati kembali ke diri sejati. Nah, laku lampai ini yang tertinggal. Nah, yang tertinggal di antara alam nitis ini. Nah, tergantung kalau dianya baik ya baik, kalau enggak ya enggak. Cuman di sini udah ada dia penyatuan diri. Alhamdulillah, insya Allah dosa-dosanya diampun. Amin. Subhanallah sekali ya, karena beliau pun tadi menceritakan bahwa memang semasa hidup dia rumah itu merasa memang hidupnya nggak baik di umur-umuran 30. Setelah umur 45 baru dia ingin mengetahui kehidupan yang sempurna itu. Dan itu caranya itu dia meninggalkan anak istri, pergi ke hutan belantara di Sancang dulu 1934 itu ya. Berarti dia hidup di zaman Prabu Siliwangi. 34 Prabu Siliwangi ya. Zaman purba itu. Ya karena usia dari tahun 934 itu dia sudah usianya 70, antara 70 80 kata dia juga. Berarti dia kan kalau kesininya itu sekitar 18-an 70-an ya 18 70, berarti dia hidup di antara itu. Makanya dia pun agamanya Hindu ya. Karena memang ya leluhurnya dulu itu Hindu dulu itu agama kita itu sebelum datang Islam itu. Dan dia menanyakan karena agamanya beda, apakah bisa katanya? Bisa. Agama nggak ada halangan hadapan Allah. Karena sejatinya tujuan kita itu sama, cuma caranya yang berbeda. Betul. Mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi dari ini luar biasa sekali, ini baru ada pengalaman, ini baru pertama kali ya. Baru pertama kali bahkan Allah menawarkan untuk hidup lagi ke raganya. Dia tidak mau, berarti tekadnya memang kuat. Udah begitu, karena udah mungkin bulat. Dia mah udah terlalu lama lama gitu. Ya iyalah, kalau balik lagi kata dia juga lah godaan lagi katanya. Godaan lagi. Ya mungkin dari kawan semesta ini salah satu keturunan beliau, saya yakin ada yang menonton kalau tahu itu kalau tahu, jadi dia tapa di satu tempat dekat sungai di hutan belantara Sancang di pedalamannya itu karena ingin mencari kesempurnaan hidupmu. Subhanallah sekali sampai seperti itu ya. Siapa yang tahu
asal kita dari mana, yaitu para Nindomani itu. Kalau ilmu sejati itu. Jadi kita kembali ke asal, itu yang tadi alam ngare, alam jat. Ya, itu kita akan membahas alam ngare ini. Mungkin lebih detail dijelaskan alam ngare itu apa. Apakah sama dengan alam surga? Bukan. Ya, alam ngare itu apa sih ya? Alam ngare itu alam tempat kita asal dari satu cahaya. Disebutnya kalau di Islam Betal Makmur. Disitulah kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu pengen jadi apa? Maaf, pengen jadi polisi, pengen jadi tukang beca ibaratnya, pengen jadi pengusaha. Oke. Ya kan, cahaya berbicara. Masuk ke beta larangan. Nah, ya kan, di beta larangan itu disitulah baju nafsu ya dipakai. Nah, ini ngering semua. Terus ya, baju nafsu dipakai di situ. Nah, itu memori kita yang di alam ngare itu. oh Terhapus. ya ditutup sama hijab-hijab itu ya. Betal mukaram namanya, yaitu betal larangan. Nafsu disebutkan. Nah, terjadilah kepada laki-laki disebutnya Jakun. Marwati dan si Marwan. Marwan itu adalah laki-laki, Jakun. Marwan itu ya. Kalau Marwati maaf, Perempuan. Ya. Ya. Nah, itu tetek susu. Nah, di situ proses lagi di situ. Masuk ke bawah lagi ke alam Betal Muqaddas. Nah, di Muqaddas itu diapain itu proses itu? Proses Betal Muqaddas itu adalah penjelmaan kelamin. Oh. Ya. Berarti dari titik cahaya itu berarti belum ada kelamin, belum ada ini ya. Allah berbicara dengan umat. Titik cahaya dengan titik cahaya itu. Cahaya gede, maaf ya. Sama cahaya kecil. Pusatnya. Nah, gitu. Titik pusatnya. Ini cahaya bintik-bintik yang akan menjadikan. Gitu. Ya tadi itu perjalanan itu menjadi turun ke alam dunia menjadi manusia itu ya tadi itu ya berarti. Seperti itu. Jadi baju nafsu diciptakan, dimasukin ke nafsu. Airnya ada, apinya ada. Unsur-unsur itunya ya. Empat unsur itu dimasukin. Sama siapa? Sama yang itu ya bahasanya. Allah, cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas masukin cahaya. Belum adanya segumpal daging. Nah, segumpal daging itu adanya ketika ke Betal Muqaddas di situ. Bahwa daging terjadilah pembuahan. Nah, itu. Masuk Betal Muqaddas. Masuk lagi ke bawah daging. Gitu, kalau misal masuk lagi ke alam Jabarut Marakut, masuk ke alam dunia, ke alam perutlah rahim itu ya. Ini mah proses penciptaan manusia berarti. Sejatinya proses penciptaan manusia itu bersama beliau itu bisa dijabarkan dengan detail. Luar biasa sekali itu. Subhanallah. Ya itulah. Saya sebenarnya kalau udah berbicara lagi merinding gitu. Merinding. Merinding artinya kekuasaan Allah gitu. Subhanallah sekali ya. Ketika ya itu Semar gitu saya di bumi gitu. Ya. Kalau baca buku mah nggak bahkan mungkin bisa menceritakan sedetail itulah. Saya yakin gitu kan, dan harus habis berapa puluh buku untuk menceritakan, tapi kan ya itulah rahasia Allah yang memang sudah Allah anugerahi ke beliau dengan pengetahuan dengan pengalaman spiritualnya yang bisa menceritakan, bisa ini, bisa itu dan itu ya, makanya tidak aneh dan tidak heran sebenarnya kalau sudah sampai ke titik sana. Berarti si Abah ini secara ini dia pulang menjadi titik cahaya. Jadi cahaya lagi dari awal itu ya. Kenapa sekali ya. Nah, kalau udah pulang jadi cahaya lagi, ketika dia nitis lagi ke jabang bayi lagi, itu kan sakti. Ntar anak itu ketika bayi jadi sakti. Karena dia udah eling di sana kan. Karena pernah hidup itu ya. Udah eling. Pernah hidup itu, eling. Dia balik lagi menjadi satu titik cahaya di sana. Nah, ketika ditakdirkan untuk nitis lagi gitu kan, berarti melewati proses tadi. Iya, ya, tapi udah eling ini. Kan udah masuk alam jahat lagi. Iya. Ya Allah, karena ya itulah tekad yang kuat ingin memperbaiki semuanya, pada akhirnya bisa sampai ke sana. Ya itulah karunia Allah itu tidak memandang siapapun, tidak memandang agama apapun. Karena yang berjubah dan bersorban pun belum tentu, itu hanya rahasia Allah yang tahu ya. Nah, mungkin ada pesan apa nih buat kawan semesta ini?
Merinding saya itu nyeritain itu tuh merinding. Merinding sih gitu. Kayak balik ke asal. Iya, benar sekali ya. Ya untuk pesannya ya inilah redamlah hawa nafsu itu doang. Karena dengan meredam hawa nafsu insya Allah bisa menyeimbangkan tubuh kita. Artinya kalau kita nafsunya terlalu tinggi kan bisa sakit kepala, penyakit akan datang semuanya. Tapi kalau kita bisa meredam hawa nafsu itu penyakit kebalen datang. Semuanya sirna. Kenapa? Karena cahaya di dalam diri disebut sama malaikat di dalam itu akan cahaya itu ya akan menggembur dalam diri kita. Dalam diri kita kan banyak malaikatnya itu. Betul. Cuma bisa dijabat ntar aja. Iya. Makasih ya On ya atas penjelasannya luar biasa sekali ini. Jadi tanpa disangka, tanpa diduga ini berbincang sampai ke arah ke sana itulah. Karena ya fakta di sini kita berbicara itu karena fakta yang terjadi itu. Ya itulah kalau bersama beliau itu tidak bisa dinaskah di skenario. Kalau kayak gini nanti ngobrol ini nggak bisa seperti itu. Karena realitanya di sini ya kita bahas ini ya ternyata itu kan perjalanannya seperti itu dan memang hubungannya ini si Akang yang dari awal itu bersin sampai 10 tahun ternyata ya relevan nyambung dalam arti apa kedinginan yang dialami oleh si leluhur itu rasanya itu nyambung ke beliau menjadikan satu flu lah bisa dikatakan bersin di setiap jam 3 pagi. Kenapa? Karena leluhurnya itu sedang menembus ke alam-alam itu yang membuat guncang pada alam-alam dari dirinya. Kenapa? Karena ada darah itu. Dan untuk yang dijauhinya atau yang dibully sama temannya karena memang si abah kelakuannya itu beliau juga bilang 45 tahun ke bawah memang hidupnya tidak benar kan. Cuma dia setelah menginjak 45 tahun dia ingin belajar benar dalam kehidupan itu, mencari kebenaran dan kesempurnaan dalam hidup. Nah, secara tidak langsung itu beban itu yang ditanggung oleh si Akang ini menjadikan rangkaian terjadi dengan semuanya. Pada akhirnya alhamdulillah bisa diputus itu semua dan insya Allah 10 tahun yang flu itu ya akan sembuh ya. Karena banyak sih yang itu sampai yang batuk ya itu yang ngeri itu batuk 35 tahun itu sampai udah kayak gini ini. 35 tahun batuk itu nggak ada yang bisa nyembuhin, dokter medis pun atau apapun. Tapi ya itu kuasaan Allah, perantaranya beliau itu subhanallah sekali. Bantu orang langsung sembuh di atas itu. Insya Allah jadi banyak pembelajaran buat kawan semesta dimanapun berada yang khususnya yang selalu menonton dan menyaksikan video-video kita. Jadi pesannya adalah ambillah sisi-sisi positifnya dari setiap tayangan-tayangan video Raja Semesta, jadikan pembelajaran edukasi untuk kehidupan kita agar menjalani kehidupan dengan nyaman dari hari ini, esok dan seterusnya. Tetap halus terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus.